Ternyata kayak ngerenovasi tuh pusing ya. Aku pusing banget loh, beneran deh. Kayak nih ya, pertama ya namanya juga manusia ya. Kayak apalagi aku lah gitu. Kayak kita kan berusaha cari yang nggak terlalu mahal tapi bagus gitu kan. Dengan memanfaatkan kayak ada koneksi saudara, pemborong gitu. Kayak dia suka ngerjain proyek-proyek rumah gitu. Terus kayak konsultasi, gimana nih kalau mau bikin ini gimana gini-gini. Ya iya, nanti kamu mau gimana tipenya, mau diborongin ke kita semua, terus kasih duit doang, apa mau gimana gitu. So aku bilang, ih jangan deh, pasti mahal kalau kayak gitu. Iya, dia bilang gitu. So aku bilang, oh bikin yang murah dong, gimana caranya? Ya udah kamu belanja sendiri aja, kamu belanja sendiri, terus nanti tukangnya borongin ke kita gitu. Ya udah, aku bilang gitu. Tukangnya nggak bisa harian aja gitu. Aku bilang, oh bisa sih, tapi ya terserah, sama aja kok sama borongan sama harian, beda-beda tipis dia bilang gitu. Tapi harian Gitu, nanti menurut kamu takutnya kayak, jadi lama kerjanya. Harus nah di itu makanya. harian kalau diliatin sih menurut aku kalau kamu ada di situ terus sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau enggak, kecuali tukangnya emang tukang yang bagus lah ya. Maksudnya terpercaya gitu. Tapi kalau enggak sih pengalaman aku dulu harian kalau nggak diliatin jadi lama Lama kerjanya. Jadi banget ya. jadi apa budgetnya jadi busted gitu. Jadi Jadi lebih membengkak ya. mahal, membengkak jadi lebih mahal. Jadi mendingan borongan juga ya. Ya mendingan borongan tapi harganya make sense lah. Maksudnya ditanya-tanya gitu. Tukangnya ada berapa orang, terus kurang lebih berapa lama gitu kan. Nah, udah tahu tukangnya berapa orang, terus berapa lama kan kita bisa kira-kira lah. Kira-kira satu tukang sehari berapa gitu kan. Ada berapa orang, terus kita hitung kalau make sense ya oke gitu. Tapi kalau borongan tuh kadang-kadang mesti terpercaya juga sih. Kadang-kadang mereka buru-buru kerjanya gitu kan. Pengen selesai gitu. Takutnya Nggak kualitasnya rapi. nggak rapi, betul. Gitu. Harus dipantau juga Oh, sih borongan. iya. Tapi aku sih untung kan, maksudnya yang mengomandoinya aku kenal ya. Jadi pas Udah suaminya percaya sepupu lah ya. aku gitu. Jadi ya dia pun pasti malu lah, masa nggak mengawasi dengan benar gitu kan. Ya benar, iya. Aku bilang kayak bikinin yang bagus ya. Iya tenang aja bun. Oh papaku bilang, oh iya tolong diawasin ya mas gini. Iya tenang aja kayak gitu. Ntar saya awasin gini gitu. Aduh kayak pusing banget deh kayak. Aku juga bingung ya. Seru-seru pusing tuh nggak? Iya sih. Tapi seneng gak sih renovasi rumah itu? Tenang, Iya. tenang, seru, tapi stres, pusing, Iya benar. pusing duitnya Benar. juga. Tapi kalau renovasi rumah atau bangun rumah atau yang berhubungan sama rumah tuh biasanya pasti budget membengkak tuh. Misalkan kita budgetin berapa gitu ya. Kalau pengalaman aku, terus pengalaman sama orang-orang yang cerita sama aku gitu, kita budgetin segini bisa naik tuh 50% Gitu di ya. atasnya gitu. Iya. Aduh, bahaya banget Soalnya ini. soalnya emosi juga kan ngerjain rumah. Maksudnya kita pengen pengen yang bagus gitu kan. Kita mikir jangka panjang, kita Ya pakai beli kali yang ya kan. bagus gitu. Iya. Iya bener ya, kayak misalnya kamar mandi kalau ada yang rusak ya kita ngebongkarnya ribet banget. Ya mending kasih merek yang bagus sekalian gitu kan. Iya, betul. Daripada yang kayak KW-KW-an atau Mm-mm. abal-abal terus yang tahun 2 tahun rusak mesti ganti juga gitu. Iya, kadang-kadang misalkan kita budget berapa gitu kan, terus kita lihat ada barang yang 20% di atas, ini kebanyakan sih begini, 20% harganya di atas budget misalkan gitu kan, jauh lebih bagus gitu, akhirnya kita beli gitu, pikiran yang buat rumah ya kan, nah itu yang membuat budget tuh membengkak gitu. Iya ya. Tapi Terus seneng sih kayak ngejalan ini seneng gitu, karena ujung-ujungnya kan kita yang iya ya. nikmatin kan. Aku tuh suka deg-degan aja kayak kan aku misalnya aku nggak tahu kamu gimana ya. Aku kayak googling kan, nggak tahu mau gimana modelnya kayak nggak kebayang. Padahal nih kok sebelum kita berencana mau merenovasi rumah atau beli rumah atau mempercantik rumah itu kita kebayang kan kayak kamar mandinya mau yang kayak gini, kalau punya living room kayak gini, punya ini kayak gini. Tapi pas kita dihadapkan jeger dengan oke, eksekusi sekarang terus kayak langsung blank loh aku. Bingung, soalnya Ini kamu mau kayak gimana gitu. Soalnya kita mungkin kita kebayang kita mau modelnya yang seperti ini, desainnya seperti ini gitu kan. Kita lihat dari Google atau dari mana gambar-gambar yang kita suka. Terus setelah kita ngelihat di ruangan kita, bentuknya kan beda sama yang ada di Google kan. Terus akhirnya kita jadi mikir, wah ini mau ditaruh di mana nih posisinya gitu kan. Terus soalnya keadaannya berbeda sama yang digambar. Jadi kita harus modifikasi sendiri gitu atau ya pakai interior design gitu. Nah, itu yang membuat kita bingung jadi warnanya
rumahnya ini atau ini, karena di Google mungkin bentuknya kotak tapi di ruangan kita bentuknya rada gimana gitu ya kan, beda. Kecuali kita bisa Iya, menemukan ruangan yang mirip banget sama ruangan kita, terus di sana kita suka. Nah itu gampang loh, kita ikutin aja bisa gitu ya. 100%. Ya mesti nyari, tapi yang gak gampang juga, mesti nyari Hmm. gitu. Nah itu tinggal Ya ikutin 100% kan? gitu. Hmm. Kayak tipe rumah nih misalnya ya, kayak aku mau beli rumah dari rumah second gitu ya, mau aku Hmm. renovasi gitu, terus udah kosong, lompong, gak ada barangnya dari si pemilik yang sebelumnya, so aku mikir ya ini mau ditipuin apa ya rumahnya gitu. Ada berapa tipe-tipe sih rumah tuh kayak apa, minimalis ya, apa lagi sih? Minimalis apa ya, minimalis natural gitu. No, minimalis natural tuh yang kayak ada batu-batu alam, unsur-unsur kayu, terus ada kayak Hmm, pohon-pohon banyak gitu kan, terus ada kayak hmm. Mediterranean gitu. Mediterranean tuh yang bentuknya tuh ada list-list gitu, terus warnanya yang kayak krem-krem, yang kayak Spanish gitu lah. Hmm. Terus ada klasik tuh. Kalau Skandinavian tuh apa? Skandinavian, aku nggak tahu sih Skandinavian ya. Itu ya Ada juga rumah-rumah tuh kayak di Skandinavian. rumah-rumah kayak di Norwegia gitu kali ya. Ya ada Baru juga. tahu aku juga. Tapi sekarang tuh lagi Victorian happening tuh kali. modern Victorian klasik ya. lebih Hah? di Skandinavian ada. Ya benar, benar. Aku pernah. Ya ada tahu, aku pernah dengar, tapi aku lupa ya kayak apa bentuknya ya. Cuman kayak sekarang lagi happening tuh itu deh, modern klasik deh, yang apa, yang banyak panel-panelnya, ada wainscoting gitu, yang list-list di dinding gitu-gitu nggak sih? Iya banyak. Sekarang lagi banyak model. Ya ya paling paling umum mungkin modern klasik sama minimalis kali ya. Minimalis minimalis sih gampang sih soalnya. Buatnya juga gampang, Hmm, cuman kotak-kotak gitu doang kan. Jadi minimalis tuh lebih hmm, fungsional lah. Yang hmm. bersihnya gampang, semuanya desain interiornya juga gampang, kotak-kotak. Nggak ada kayak sudut-sudut yang berlekuk-lekuk tuh ya, minimalis tuh nggak ada ya. Kayak modern klasik yang banyak lekuk-lekuk, banyak Ukiran apa gitu modern tempel-tempel, klasik. heeh, gitu kan. List-list gitu. Iya. Tapi ya, aku juga bingung, rumahku pasti kan kecil ya, nggak terlalu besar. Jadi kalau 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 homey sih enakan modern klasik ya sebenarnya ya. Tapi rata-rata kalau modern klasik yang bagus tuh rumahnya besar, ukuran besar ya kan. Iya, tapi selera lah. Menurut aku sih minimalis natural gitu juga menurut aku bagus. Ada unsur kayu, unsur Mm-mm, batu alam, banyak kayak pohon-pohon, ada tamannya gitu. Terus mm-mm. dalamnya nggak ribet gitu ya, kotak-kotak gitu. Fungsional aja, tapi ada unsur alamnya gitu. Ini kan kayak kayak rumah yang aku beli ini kan perumahan lama ya. Oh, Hmm. kalau nggak salah dari 2000 berapa? 2000, sekarang 2000 berapa sih? 2020, 2012 apa 2008? Pokoknya udah lama banget deh. Hmm. Sekitar ada 10 tahunan lebih kali ya rumah ini dibangun gitu. Jadi apa struktur kontur bangunan dan materialnya itu masih bangunan-bangunan lama gitu. Kayak kalau menurut aku nih perumahan-perumahan sekarang gitu ya yang banyak Hmm. tumbuh akhir-akhir ini gitu, perumahan-perumahan itu kayak bahan-bahannya tuh kayak apa ya, nggak terlalu super gitu, kayak dinding misalnya, bukan dinding apa, jendela Nggak misalnya tebel, ya, kurang sekarang udah tebel pakai gitu. Bagusan yang yang lama tebal, sih heeh. emang. Iya Fondasinya makanya, lah, fondasi lebih kuat lah, strukturnya ya. Strukturnya temboknya lebih lebih tebel gitu. iya kayak dindingnya aja, bukan dinding, apa sih, jendela kayak Hmm. aluminium gitu ya, yang jendela aluminium. Kan zaman dulu kan kayu gitu ya, aku lihat nggak tuh mahoni atau apa. Jadi aku mau ngerombaknya juga sayang, bener-bener pintunya gede banget dan Iya kayak sayang. kokoh. Jendelanya juga gede dan kokoh. Itu sih cuma tinggal di apa sih, dicat warna kayunya, dirapiin lagi gitu, cuman tinggal ditajemin aja. Apa sih namanya, pelitur apa sih itu istilah-istilah bangunan gitu. Hmm. Hmm. Gituin, tinggal digituin gitu, bener-bener Iya benar. sayang gitu. Even lantainya aja ya, aku masih Lantai. miss ya sama lantainya. Lantainya itu jadul banget, kayak yang keramik zaman dulu 30 kali 30, tapi itu warnanya putih gitu ya. Hmm. Natnya itu ke arah warna hitam gitu. Tapi itu masih bagus loh. Aku juga heran ini orang kok apik banget gitu, rumahnya masih bagus, kayak masih rapi. Aku berniat mau ganti pakai pakai apalah, marmer ala-ala atau apalah yang lebih bagus gitu ya. Granital itu ya. Itu saya, heeh, masih Masih granit-granitan bagus gitu, ya. masih bagus, kayak aku, ih sayang banget ini Sebenarnya kalau kalau nggak mau dirusak pakai diangkat. parkit, parkit kan tinggal ditaruh. Menurut aku di lantai bawah nggak masalah sih. Kayak di rumah di kayak di Australia gitu, satu rumah bisa parkit semua, atas bawah. Itu parkit susah nggak sih ini maintenance-nya? Aku sih Parkit belum pernah pakai ya, jadi aku parkit nggak zaman tahu aku. sekarang ada yang kalau masih serbu kayu mungkin kalau rada susah ya. Maksudnya kalau ngepel nggak boleh kebanyakan air, nggak boleh Nah ketemuan air itu, yang banyak. Tapi sekarang banyak parkit yang udah tahan air gitu. Kualitasnya juga udah bagus dan kamu injek kayak injek kayu beneran gitu. Itu udah banyak juga kok. iya kan kan anakku laki-laki kan, udah gitu masih aktif, lincah dan kemudian gitu, pasti kayak dia mainan apalah, sepeda dibawa masuk rumah lah apa gitu kan. Aku kalau lantai satu dikasih parkit aku takut rusak, takutnya Enggak lah, malah. beli parkit yang kuat, ada yang bahannya misalkan
atasnya kayak kayu gitu ya. Atasnya tuh kayak tempelan kayu. Jadi kamu look and feel-nya kayu, tapi baunya kayak batu gitu loh. Kayak batu bener. Jadi kayak kuat, kena air, kena apa, nggak masalah gitu. Menurut aku kalau misalkan ubinnya masih bagus, kalau sayang dirombak pakai parkit, tinggal ditaruh di atasnya kan, tinggal ada busa terus ditaruh di atasnya, nggak dilem, nggak diapain gitu. Jadi suatu saat mau dibongkar tinggal dibongkar. Terus bawahnya rusak nggak kalau udah ditempelin parkit terus Nggak dibongkar? rusak sama sekali. Itu nggak ditempel. Parkit tuh cuma ditaruh doang. Cuma ditaruh. Terus kan ada list di sampingnya tuh, di temboknya kan ada list kayu kan. Nah list kayunya itu yang ngiket kak, yang kayak nahan nahan parkitnya supaya nggak lari-lari. Jadi parkitnya tuh kayak main apa ya? Kayak di stack-stack gitu loh. Setiap parkit dikunci-kunci, di stack-stack. Terus di ujung temboknya ada plin namanya. Itu buat kayak ngejepit parkitnya, jadi nggak ada dilem apa sama sekali, jadi lantai di bawahnya itu nggak rusak kecuali vinil, kecuali parkit yang vinil ya. Kalau yang vinil tuh bukan kayu tapi look and feel-nya juga kayu, itu dilem gitu. Tapi Iya, kalau kayaknya vinil juga banyak ya sekarang ya. vinil banyak dan bagus-bagus, tapi itu dilem. Dan vinil itu kuat, kamu mau kena air, mau kena apa, mau naik sepeda juga nggak ada masalah gitu. Tapi nanti PR-nya Tapi bagus. bongkarnya bongkar lem. Kalau bagus kamu mau feel kayunya sih bagusan parkit kalau menurut aku. Ada feel Itu mahal kayunya. nggak sih? Parkit berapa semeter ya? Tergantung sih, ada yang 300.000, 350.000 semeter. Nggak beda jauh lah sama keramik granital zaman sekarang gitu. Aku tadi rencananya kepingin kayak tangga aja sampai lantai 2 yang pakai parkit sama kamar atas. Bawahnya tetap pakai keramik biasa. Iya, jadi kayak kalau rumah di Australia itu biasanya lantainya kebanyakan ya, lantainya misalkan semuanya parkit nih, lantai 1, lantai 2 gitu. Terus tangganya dia karpet biasanya gitu. Kalau enggak bawahnya parkit, tangganya karpet, lantai 2-nya juga karpet. Terus kamar mandinya parkit. Kamu pernah lihat nggak kamar mandi parkit? Hebat ya. Oh, Jadi kering kok nggak gitu. rusak apa? Oh, mereka kering. Jadi kamar mandinya ada Gimana? masuk kering dulu, kayak tempat cuci tangan gitu kan, toilet itu ke toilet tuh dihitung kering gitu. Terus mandi kayak ada pintu kaca gitu, nah di situ baru basah Oh gitu. iya, dikasih kamar mandi kering basah ya. Iya betul. Parkit sih nyaman sih kalau menurut aku. Iya sih, tapi aku cuma takut cepat rusak gitu loh. Nanti takut maintenance-nya susah, enggak ya? Enggak, gampang lah. Kalau misalkan rusak nih di bagian apa, ya tinggal suruh orang ganti di bagian itu aja. Kamu belinya lebihin aja berapa meter gitu. Kamu simpen, suatu saat kalau rusak tinggal diganti. Tapi kalau misalkan tapi enggak lah, 10 tahun gitu menurut aku sih nggak rusak ya. Apalagi 10 tahun tuh kayak yang parkit yang serbu kayu, menurut aku sih nggak rusak. Apalagi parkit yang lebih kuat lagi gitu, yang atasnya lapisan kayu, baunya kayak batu, itu sih ya udah kayak ya udah selamanya gitu. Kena air juga nggak apa-apa. Boleh dipertimbangkan sarannya Cepet lagi nanti aku. pasangnya. Hmm, Itu yang cepet aku suka. banget. Kalau kita bongkar keramik itu salam deh, itu debunya kemana-mana. Dia kata pakai mesin-mesin gitu kan. Iya, Ya kan? cepet kamu Di, ruangan ya. diangkat-angkat. Misalkan berapa Hmm. ya? Pukul 5 gitu ya, 50 meter persegi ya. Sehari juga jadi. Semua tuh udah. Tukangnya mungkin hari ini dia kirim ya kan. Terus besok tukang yang pasang datang. Sehari jadi. Hmm. Iya ya. Iya, bagus kok parkit. Terus apalagi aku tuh ya. Kalau menurut aku sih, Jadi kalau misalkan mau renov rumah ya, kalau menurut aku, jadi kita pertama mungkin yang penting bisa tinggal dulu, kamu pindah dulu gitu. Misalkan misalkan ada kamar, ya ada dapur, ada living room, ada WC gitu, toilet ya kan, bisa mandi gitu kan. Habis itu udah dulu deh bersihin, udah dulu. Kalau menurut aku itu dulu, kamu tinggal dulu di situ beberapa bulan gitu kan, tinggal aja 6 bulan. Nah terus kamu baru ngerasain tuh, oh rumah di sini nih biasanya gue nongkrong di sisi sini nih, biasa gue nyamannya di sisi situ gitu. Kamu baru tahu tuh habis itu, oh yang ini gue maunya kayak gini karena gue suka nongkrong di situ. Karena waktu itu waktu aku bangun rumah ya, aku kepikir nih, wah aku bakal sering nongkrong nih di sini nih. Ternyata kagak, aku ngelewatnya jarang. Ternyata ruangan yang satunya yang aku sering nongkrong gitu. Dan menurut aku jadi lebih nyaman di situ gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Jadi kalau menurut aku sih mungkin pindah dulu, terus habis itu ngerasain dulu tuh pelan-pelan lah gitu. Di mana kamu nyaman, ini mau jadi apa, baru. Tapi misalnya ya kalau bisa tinggal, misalnya sekarang nih aku memang sekarang fokusnya masih ke kamar mandi sama carport depan karena apa sih kanopinya itu udah kayak keropos gitu dari rumah yang lamanya, dari penjualnya itu udah mulai keropos, jadi takutnya niban ke mobil kalau naruh mobil di situ gitu, takut jatuh ke tetangga lah segala macam. Jadi yang di
dibenerin pertama tuh si kanopi depan rumah Hmm. sama kamar mandi. Kalau kamar mandi kan udah pasti ya, itu kan bekas orang, jadi kita kayak geli-geli gimana gitu kayak kan. Udah kamar mandi gitu. Terus kamar, sekarang kayak misalnya kalau mau ditinggalin kan pasti beli ranjang kan, pisahin. Nanti kalau direnov ranjangnya diangkat lagi. Kalau misalnya mau pasang parkit gitu ternyata gitu. Ya mungkin kamar beresin dulu satu kalau kamar beresin dulu kali ya. Tapi kalau sisanya misalkan mau renov yang lumayan ganti ruangan gitu atau gimana, kalau menurut aku sih mungkin tinggal dulu kali. Bisa aja keadaan yang sekarang tuh udah enak gitu. Tapi kalau kamar udah fixin dulu gitu. Suatu saat kamu mau renov di mananya kan kamar kamu bisa kunci ya kan. Kamu fixin dulu mau pakai parkit, lemarinya Ya. gimana, beli ranjang gitu. Yang penting bisa tidur.